masih mikir ya. Itu juga kan di foto itu kan banyak yang hujat juga kan. Banyak yang hujat kan. Ya kalau dulu sih masih kepikiran gitu kayak kenapa sih orang-orang kok pada nggak suka segala macam. Cuma kalau sekarang bodo amat lah. Lo mau ngomong apa kayak nggak peduli gue. Ya gitu. Dan juga omongan bahwa kayak disebut dicap maaf ya playboy gitu ya. Karena kan belum lama katanya dekat sama Ratu ya kalau saya. Dan sekarang udah menemukan pengganti baru. Katanya kalau di sini itu pemainnya sampai menginap di sini ya. Kalau Kesa sendiri bagaimana? Karena aku juga nginep di sini. Karena kebetulan juga aku males ya. Kalau beres malam balik ke rumah dulu, balik lagi kesini pagi terus gitu, capek di jalan lah gitu. Makanya kebetulan juga alhamdulillah dikasih fasilitas buat nginep ya, aku nginep aja di sini. Karena kan gak ribet juga, terus juga nggak bakal telat juga. Karena kan ya dari tempat penginapan ke base camp juga nggak nyampe 10 menit lah, cuman 5 menit udah nyampe gitu. Jadi lebih baik nginep di sini lah daripada buang-buang waktu kan, harus bolak-balik. Dan penginapan dengan rumah sendiri kan berbeda nih kayak. Gimana menghilangkan jenuh di lokasi syuting gitu? Kalau jenuh, kebetulan juga ada lapangan basket di sini. Jadi kalau misalkan lagi jenuh ya main basket atau main sama teman-teman atau nyanyi. Ada kolam berenang juga, bisa berenang. Atau bahkan mancing aja bisa di sini. Ada lapangan bola juga kalau mau main bola. Jadi banyak fasilitas yang sudah disediakan sama kantor ya. Dan tempatnya juga ya enak lah, seneng gitu. Kalau jenuhnya sih paling kalau ada break ya aku bukan istirahat tapi ya jalan keluar lah. Tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Kalau kesibukan di kamarnya? Sibukan di kamar paling nyanyi, kalau nggak main game sendiri atau enggak ya rebahan aja lah kayak biasa, atau enggak kadang aku workout di kamar. Iya, workout. Karena kan kalau aku sempat tanya ayah mau nge-gym, terus kata ayah jangan dulu lah, ntar aja kalau udah 18-19 baru nge-gym. Karena takutnya kan belum umurnya nanti nggak bisa tinggi lagi gitu. Makanya katanya workout aja deh, ya udah. Sudah hampir berapa lama sih di lokasi syuting ini? Total dari Juni ke Januari berapa bulan tuh? Juni berapa ya? 7 bulan. Lebih 7 bulan lah. Lebih dari 6 bulan. Lebih 7 bulan. Ini kebijakan kantor ya untuk mengantisipasi penyebaran virus mungkin. Iya, karena kan di lokasi kita juga karantina mandiri ya. Jadi setiap bulan itu dikasih vitamin, suntik vitamin. Terus juga tiap berapa minggu ada rapid test, ada serologi, ada swab, ada PCR. Jadi bisa dibilang aman lah gitu. Ya walaupun kalau misalkan emang ada yang reaktif atau ada yang kena kan aman gitu, orang-orang sini juga gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih aman-aman aja semuanya. Aman ya. Dan karena juga kan setiap syuting juga krunya pada pakai masker, pemain juga pada pakai masker, setiap orang bawa hand sanitizer. Jadi sudah sangat aman dan sangat ketat juga gitu. Katanya ada tes rutin ya untuk tes COVID itu ya di sini. Iya, tes rutin. Setiap berapa minggu sekali sih. Cuman kalau yang untuk swab PCR itu kalau misalkan ada acara besar aja, kayak misalkan mau ada acara STV kah atau mau ada acara kemana kah, baru swab PCR. Karena kan biar pasti nih, ini orang negatif atau positif gitu. Oke, ini bicara hubungan kamu dengan Saskia, bagaimana nih? Keseriusannya atau kelanjutannya bagaimana? Okay. Kalau kelanjutan aku sama Saskia sih sebenarnya ya kalau sekarang ya dekat biasa aja lah. Buat dijadiin teman ngobrol, teman curhat, teman main. Kalau untuk urusan nanti bakal ada hubungan yang lebih serius kah? Kan banyak juga tuh, banyak yang kalau netizen suka pada komen kan, dikawal nih sampai nikah, semoga jodoh segala macem. Ya kalau emang jodoh, ya syukur, enggak pun ya udah gitu. Ya kan jodoh gak ada yang bisa ngatur ya. Ya cuman doain yang terbaik aja lah untuk kedepannya gimana. Cuma kalau untuk sekarang nggak ada hubungan apa-apa, cuma deket aja.
Dan kemarin sempat sampai dikenalin ke ayah ya, waktu ulang tahunnya ayah ya, dibawa ke sana ya. Iya, karena bisa dibilang Saskia ini lebih dekat daripada teman-teman dekat aku yang lainnya. Ya kemarin aku nanya, mau nemenin nggak ke ayah? Kenapa? Dia ulang tahun. Oh yaudah, ayo temenin lah. Sekalian ketemu juga, karena waktu itu kan ayah sempat kesini. Cuma waktu itu belum dekat gitu. Jadi ya ketemu ya udahlah, salam aja gitu. Nah kemarin pas saya ulang tahun aku ajak dia. Dan foto-foto yang diposting itu bikin geger juga gitu. Iya, bikin geger. Aku sengaja sebenarnya sih. Sengaja, maksudnya ya untuk orang-orang yang nggak suka dengan aku, yang nggak suka dengan aku dekat sama siapapun, ya bodo amat gitu. Maksudnya aku pengen nunjukin, lah ini hidup gua, nggak ada yang bisa ngatur hidup gua. Gua pengennya begini. Mau lu mau hujat gua kayak mau maksa gua kayak nggak ada. Kayak gitu. Makanya kalau dulu kan, maksudnya kadang masih mikir ya, itu juga kan di foto itu kan banyak yang hujat juga kan. Banyak yang hujat kan. Ya kalau dulu sih masih kepikiran gitu kayak, kenapa sih orang-orang kok pada nggak suka segala macam. Cuma kalau sekarang bodo amat lah. Lo mau ngomong apa kayak nggak peduli gue. Ya gitu. Dan juga omongan bahwa kayak disebut dicap maaf ya playboy gitu ya. Karena kan belum lama katanya dekat sama Ratu ya kalau salah ya. Dan sekarang udah menemukan pengganti baru Saskia itu. Kalau saya ngeliat di komen-komennya begitu. Gimana tanggapan Keza gitu? Kalau aku sih ya, aku menganggapnya gini aja sih. Sebagai manusia kan aku punya hak untuk sama siapa aja. Karena juga aku sama Ratu juga udah gak deket. Dia pun berhak dekat sama orang lain. Aku pun berhak dekat sama orang lain. Dan gak ada yang bisa ngatur itu. Jadi ya kalau misalnya orang gak suka dan tetap maksain aku sama Ratu, gak bisa lah. Karena kita berdua punya kehidupan masing-masing, punya urusan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ya nggak bisa dipaksain. Mau kalian mau hujat segimanapun ya nggak bisa tetap. Karena kan kalau udah berhubungan dengan perasaan dan status kan agak sensitif ya. Dan nggak bisa main-main juga gitu. Ya makanya aku sengaja, karena aku suka sengaja ya udah aku sengajain aja deh biar haters pada panas gitu. Biar kebakar ya kalian. Iya. Dan hujatan yang paling menyakitkan untuk yang dianggap Keza paling menyakitkan itu apa sih? Hujatan paling menyakitkan dari netizen itu kan biasanya dia kadang mulutnya emang kurang ajar sebenarnya. Kalau masih berhubungan dengan aku enggak. Cuman kalau yang udah bawa-bawa orang tua itu baru. Apalagi bawa bunda aku, karena kan ya emang aku dekat sama siapa bunda gak ada urusan sama sekali lah. Cuma kalau bunda aku dibawa-bawa, oke, ada beda cerita nih gitu. Tapi yang paling aku nggak suka itu adalah orang yang nggak tahu aku gimana, orang yang baru kenal aku baru sehari 2 hari, atau orang yang baru tahu aku tapi mereka bersikap seakan-akan mereka udah kenal aku selama mereka hidup gitu. Itu aku paling jijik. Jujur aja. Iya, karena ya lu nggak tahu gue siapa, kok bisa ngomong kayak gitu. Gitu. Banyak banget yang aku kan orangnya nggak main-main ya. Lu kalau mau cari masalah sama gue ayo gitu. Oh sempat sampai di iya. Ada yang di Sempet apa sih namanya kalau di tag pribadi gitu, di DM nggak di DM, bahkan ada yang kenal juga. Iya. Ya maksudnya aku pernah bilang lu mau selesai secara laki apa gimana nih? Kalau mau laki ribut ayo. Kalau enggak gue main hukum. Nggak tahu berapa orang yang udah aku ancam, aku gerebek. Karena kan kebetulan juga keluarga aku bisa dibilang ada yang apa ya, militer lah gitu. Ya kalau untuk urusan main hukum sih ayo aja gitu. Kalau emang lu mau main hukum ayo. Cuma kalau mau ribut secara jantan, mau secara laki ya ayo juga kalau mau ribut gitu. Maksudnya jangan ngomong di belakang doang lah. Aku lebih senang orang yang ngomong di depan aku, langsung ngomong apa yang dia nggak suka. Oke, aku anggap ini sebagai kritikan dan saran juga kan bagus ya. Maksudnya oh orang nggak suka sama gue gara-gara ini, ya kalau bisa gue rubah. Cuma kalau ngomong di belakang kan gimana ya gitu. Apalagi ngomong laki lagi, ngeselin. Kalau yang ngomong cewek ya udahlah gitu. Ini laki-laki yang ngomong gitu. Makanya aduh, nggak takut aku kalau mau diselesaikan secara jantan ayo. Mau ramean juga ayo. Teman-teman aku bukan di sini doang, teman-teman aku banyak. Mau secara hukum juga ayo gitu. Mau secara damai juga ayo.
tapi tidak sampai terjadi. Nggak sampai terjadi karena seperti biasa namanya haters, kalau udah diancem minta maaf gitu. Udah nggak jauh deh pasti ujungnya maafin ya. Ya udah, kalau udah minta maaf aku mau ngapain? Iya. Karena aku juga nggak mau main hakim sendiri gitu. Dan meluapkan kegelisahan seperti itu banyak manfaatnya juga bagi Kay, sehingga mereka juga mengerti akan Keisa sendiri ya. Maksudnya tadi sampai ngajakin berantem atau mau kita main hukum atau apa. Jadi manfaatnya juga ada buat mereka supaya tahu bahwa jangan main-main. Iya karena aku merasa aku masih termasuk orang yang masih ya udahlah gitu. Kalau dia ngehujat, ada yang tiga sekali langsung lapor polisi, ada yang langsung ribut segala macam. Cuman kan aku mikir-mikir dulu, ini bisa berhubungan dengan karir aku juga. Masa cuma gara-gara aku ngurusin satu orang karir aku hancur kan gitu. Jadi ya banyak pertimbangan juga lah. Aku juga bukan so jagoan, cuman kan ya sama-sama laki-laki, ayolah kalau emang mau ribut gitu kan. Cuman kalau udah ribut ya udah, jangan berantem lagi dan jangan lapor-lapor segala macam gitu. Cuman kan ya kembali lagi nggak ada yang berani, ujungnya minta maaf juga. Dan aku cuman mau ngasih tahu ke mereka, maksudnya setiap orang kan punya kehidupan yang berbeda-beda, dan setiap orang menyikapi masalah atau omongan seseorang kan berbeda-beda. Ada yang langsung emosi, ada yang sabar, ada yang nahan-nahan. Kalau aku termasuk orang yang emosi. Kalau berhubungan sama orang tua, sama keluarga aku. Kalau masih aku doang yang dihujat ya udah bodo amat lah gitu. Gue juga gak kenal lu siapa kan yang hujat. Cuma kalau udah berhubungan sama orang tua itu beda cerita. Dulu bahkan sampai ada yang ke rumah datang minta maaf. Sampai dulu tuh yang lucunya pas orang itu datang, bunda aku langsung nahan almarhum ami aku langsung nahan aku masuk kamar. Karena udah mau aku ajar. Ya, soalnya dulu sempat ada kejadian komennya kurang ajar gitu. Soal bunda, sampai aku dibilang ke teman-teman aku, yuk samperin rumahnya yuk gitu. Udah diancem, udah kira orang tua yang datang minta maaf, ya udah beres masalah. Aku sebenarnya bukan gila hormat juga ya, maksudnya mau biar orang memohon-mohon dimaafin enggak, cuman ya seenggaknya ada itikat baik kan udah cukup gitu. Memberi pelajaran juga ya. Iya. Gimana Om? Wis.